Ini adalah bab terakhir ya teman-teman, Sakit Hati Gadis CEO. Bab 92. Cucu kita udah lahir besan, ucap Mama Davin senang. Iya besan kita punya cucu, ucap Mama Andini memeluk Mama Davin. Ayah punya keponakan baru, ucap Ayah girang. Semua orang dengan gembira menyambut cucu atau ponakan pertama mereka. Di dalam ruangan Irene sudah selesai dengan persalinannya. Little baby juga sudah bersih tinggal dikasih ASI dari ibunya. Permisi nyonya saatnya menyusui tuan muda, ucap suster membawa bayi Irene. Anak saya laki-laki suster, tanya Davin baru sadar belum menanyakan jenis kelamin little baby. Benar tuan anak Anda laki-laki dan tampan seperti ayahnya, ucap suster tersenyum setelah meletakkan baby di pelukan ibunya. Terima kasih suster, ucap Irene Davin tak menjawab ia sibuk dengan little baby. Sama-sama nyonya kalau begitu saya permisi nyonya tuan, ucap suster keluar meninggalkan keluarga kecil itu. Little baby sekarang Dedi manggil kamu little boy karena sekarang Dedi sudah tahu kalau kamu laki-laki, ucap Davin mencium kening little boy yang sedang menyusu. Kamu udah siapin nama tanya Irene. Sudah, jawab Davin tersenyum menatap sang istri. Siapa namanya? Tanya Irene penasaran. Nanti juga kamu tahu, ucap Davin merahasiakan nama little boy. Sama istri sendiri aja gitu, ucap Irene cemberut. Kan rahasia sayang, ucap Davin tersenyum melihat Irene yang cembekur bukan cemberut. Tahu ucap Irene Davin terkekeh geli. Kok mereka gak masuk-masuk ya, heran Davin yang tak keluarganya yang dari tadi belum masuk juga. Tersesat mungkin, asal Irene. Mana ada tersesat orang seluruh lantai ini aku sewa, ucap Davin pelan di akhir kalimat. Apa kau bilang? Seru Irene tertahan. Apa aku tak bilang apa-apa, elak Davin. Davin walaupun pelan aku mendengar apa yang kau ucap ya, ucap Irene menatap tajam Davin. Mampus aku, batin Davin melihat Irene yang sudah mengeluarkan tanduknya. Iya aku kembalikan seperti semula, ucap Davin menuruti perintah Irene. Awas saja kalau kamu berbohong, ancam Irene. Enggak, ucap Davin mengelus kepala baby boy. Tak berselang lama pintu terbuka lebar, masuklah keluarga Davin dan keluarga Irene. Mana keponakanku kak, ucap ayah menghampiri Irene. Pelan-pelan baby boy lagi tidur, ucap Irene tersenyum. Ganteng banget keponakanku, ucap ayah tersenyum lebar. Iya dong siapa dulu dedinya, ucap Davin bangga. Mana bisa begitu, ucap Mama Davin tak terima. Kan benar Ma Davin kan dedinya jadi baby boy ganteng kayak dedinya dong, ucap Davin. Cucu Mama ya gantengnya kayak kakeknya lah masa kamu, ucap Mama Davin menepuk pundak Papa Davin. Kok Papa sih Ma, ucap Davin dan papanya berbarengan. Iyalah kalau kakeknya enggak ganteng mana ada kamu lahir bisa ganteng kayak gitu, ucap Mama Davin menarik turunkan alisnya. Dan kalau cucu Mama jelek berarti itu turunan dari papanya, ucap Mama Davin bangga. Semua orang yang mendengar penuturan Mama Davin, tertawa lebar kecuali Davin yang cemberut, mana ada bisa begitu Ma, heran Davin. Adalah masa gak ada, ucap Mama Davin dengan bangga. Cek terserah Mama saja, kesal Davin. Ngomong-ngomong namanya siapakah, tanya ayah. Tanya sendiri dengannya, ucap Irene menunjuk Davin dengan dagunya. Siapakah? Tanya ayah penasaran. Ada deh rahasia, ucap Davin tersenyum. Ish kakak, kalian berdua sama saja, kesal ayah. Semua terkekeh geli ruangan yang semula hening kini ramai dengan candaan. 7 hari kemudian,
Tepat hari ini adalah penamaan untuk bayi Irene, dan sekarang Irene mengadakan syukuran untuk lahirnya baby boy. Namanya siapa nak Davin? Tanya Mama Andini. Namanya Daren Sasedro Prayoga Ma, ucap Davin tersenyum. Nama yang bagus, puji Mama Davin. Terima kasih Ma, ucap Irene dan Davin tersenyum saling pandang. Terima kasih Tuhan kau telah memberi kebahagiaan ini setelah kau berikan ujian yang sangat besar. Semoga kebahagiaan ini selalu ada untuk mereka semua. Batin Irene melihat keluarganya satu persatu. Bab 93. 1 tahun kemudian sosok Daren tumbuh menjadi bocah yang sangat lucu dan menggemaskan. 1 tahun ini pula Irene pula melewati banyak hal, seperti sang papa harus kembali sang pencipta. Sang papa sudah berusaha untuk sembuh tapi Tuhan berkehendak lain. Irene dengan hati sedih, mencoba mengikhlaskan kepergian sang papa, walau dalam hati yang paling dalam Irene berat untuk melepaskan kepergian sang papa. 1 tahun ini pula asisten Ken dan asisten El kembali menjalin kasih, memperlurus kesalahan pahaman antara mereka, dan berita baiknya mereka akan ke jenjang yang lebih serius di tahun ini. Ayah gadis cantik sekarang sudah bekerja di perusahaan orang lain bukan di perusahaan Irene ataupun Davin. Irene dan Davin sudah menawarkan ayah kerja di perusahaannya, tapi ayah menolak karena ia ingin bekerja dengan mandiri. Irene dan Davin tak memaksa, karena yang menjalani semua itu adalah ayah sendiri. Yang penting ayah bisa menjaga diri baik-baik. Aku pulang, ucap Davin abis pulang dari kantornya. Dedi Lang, ucap Daren menghampiri Davin sendiri, sedangkan Irene ia berada di belakang tak jauh dari Daren dan ia tahu jika Daren menghampiri Davin, karena ia mendengar suara Davin pulang. Halo boy anak kesayangan papa, ucap Davin menciumi wajah Daren. Ish dat Eli, ish Dedi geli, ucap Daren. Bukannya berhenti malah Davin semakin gencar menciumi wajah Daren. Mama, teriak Daren mencari pertolongan lewat Irene. Irene mendengar teriakan Daren segera menghampirinya, dilihatnya ternyata 2 orang pria sedang bercanda ria di ruang tamu. Mama long Dalen Dedi natul, Mama tolong Daren Dedi nakal, ucap Daren melihat Irene yang berjalan ke arah mereka berdua. Davin tak berhenti ia masih gencar menciumi wajah Daren, apalagi pipi Daren yang seperti bakpao membuat Davin gemas saat melihatnya. Udah cukup Dedi kamu suka sekali ganggu Daren, ucap Irene mengambil Daren dari gendongan Davin. Hehe habisnya anak Dedi gemes begini, ucap Davin tersenyum, hendak mencium wajah Daren kembali, tapi Daren menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Irene. Sudah sana mandi abis itu kita makan malam, ucap Irene, ayok, ajak Davin. Irene mengangguk mengikuti Davin, berjalan ke arah kamar mereka karena Irene juga ingin menyiapkan keperluan Davin. Airnya sudah selesai, mandilah, ucap Irene menghampiri Davin dan Daren yang sedang bermain di ruang bermain. Iya terima kasih, ucap Davin tersenyum mencium kening Irene. Irene tersenyum membalas senyuman Davin, lalu Davin berdiri melangkah ke dalam kamarnya, sedangkan Irene ia bergantian menjaga Daren yang sedang bermain dengan mainannya. Beberapa menit kemudian, Davin kembali menghampiri istri dan anaknya di ruang bermain, yang langsung terhubung dengan kamarnya. Boy sini main sama Dedi, ucap Davin tersenyum. Nodat Natal uka ium-ium Dalen, no Dedi nakal suka cium-cium Daren, ucap Daren tanpa melihat ke arah Davin. Bukannya marah Davin malah terkekeh geli, karena memang benar apa yang dibilang Daren. Enggak Dedi enggak akan cium-cium Daren lagi sini yo, bujuk Davin. Endak now dat natul, tolak Daren. Sini, ucap Davin menarik kaki Daren. Ish dat angan anggu Dalen,
Ish Dedi jangan ganggu Darren, kesal Davin dengan mengembungkan kedua pipinya, sehingga wajahnya seperti ikan gembung. Irene dan Davin melihatnya pun tertawa geli melihat wajah Darren. Haha itu pipi jangan dikembungin kayak ikan kembung aja, ucap Davin mencubit pipi Darren gemas. Ish dat angan egang-egang, ucap Darren bertambah kesal. Sudah yuk kita makan, ajak Irene. Let's go, teriak Darren bersemangat. Irene dan Davin menggeleng kepala. Ketika hendak makan Darren akan bersemangat dan meninggalkan mainannya begitu saja. Ya udah ayo Dedi gendong tidak, tawar Davin pada Darren. Endong dalen ape, ucap Darren merentangkan kedua tangannya. Davin pun dengan senang hati menggendong Darren, menuju ruang makan. Mereka berjalan terlihat keluarga kecil yang bahagia. Dedi yang tampan, Momi yang cantik dan anak laki-laki yang lucu dan menggemaskan. Tamat, sampai jumpa di cerita yang lain.